Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 6 untuk presentasi PPT tentang memahami kerukunan antar umat beragama. Saya dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ali Firdaus. Saya sebagai presentasi PPT dan pembuat PPT. Yang kedua yaitu Fayyah Nuraida Ahsani yang sebagai pembuat materi. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah kebebasan memeluk agama dalam lingkungan masyarakat. Jika dalam lingkungan masyarakat itu benar-benar ada hak kebebasan beragama, maka tidak ada namanya pemetakan-pemetakan terhadap status agama yang dianutnya, atau bahkan sampai bunuh orang lain yang tidak sepaham dengan kita, karena kita merasa mereka menentang kita. Itu adalah dosa berat. Itu sudah melanggar hak kebebasan untuk beragama. Seharusnya dengan adanya kebebasan beragama di negara ini, menjadikan negara ini lebih maju lagi. Sebagai orang yang beragama, janganlah kita memandang agama orang lain lebih rendah dibanding agama kita. Tetapi hendaknya perbedaan dalam kebebasan agama ini kita share, kita diskusikan untuk sekedar mengetahui dan mempelajari keunikan-keunikan tiap-tiap agama agar tidak ada konflik antar agama yang dapat berimbas pada maut seseorang. Yang kedua yaitu pandangan agama tentang toleransi. Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting. Sebab kebebasan toleransi itu dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan. Tanpa adanya toleransi, tidak mungkin ada sikap saling hormat-menghormati, kasih-mengasihi, dan gotong royong antar umat beragama. Namun, pada masa sekarang ini, toleransi sering disalahartikan dengan mengakui kebenaran semua agama. Ahmad Azhar Basir 1993. Sehingga tak jarang orang mengikuti perayaan keagamaan lain tanpa diketahui apakah itu acara keagamaan atau bukan dengan dalih toleransi. Pandangan agama tentang pluralisme. Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Namun, bukan berarti semua agama adalah sama, yang artinya tidak menganggap bahwa dalam Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah. Namun, demikian Islam tetap mengakui adanya pluralisme agama, yaitu dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing, yaitu lakum dinukum waliyadin. Di sini pluralisme diorientasikan untuk menghilangkan konflik, perbedaan, dan identitas agama-agama yang ada. Pandangan agama tentang hak asasi manusia. Pada dasarnya Islam tidak bertentangan dengan HAM. Bahkan Islam menjunjung tinggi martabat manusia. Manusia dimuliakan dari makhluk-makhluk lain. Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah bisa apabila disyarikan banyak memuat jaminan terhadap HAM. Hal ini telah dibuktikan oleh umat Islam dengan perumusan 2 deklarasi tentang hak asasi manusia dalam pandangan Islam, yakni Universal Islamic Declaration of Human Rights UIDHR 1981 dan The Cairo Declaration of Human Rights in Islam 1990. Pasal-pasal yang terkandung di dalam 2 deklarasi tersebut diambil dari prinsip-prinsip Al-Quran dan Al-Sunnah yang merupakan pegangan hidup umat Islam. Pandangan agama tentang persatuan umat beragama dan antar umat beragama. Pengertian kerukunan yaitu hidup damai dan tentram, saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda. Kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.
Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial, saling pengertian, serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati, dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka pengertian dari kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Persatuan umat beragama dalam Islam. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Di antaranya beberapa poin di bawah ini. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Berdasarkan perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Yang kedua yaitu perbedaan keyakinan tidak dapat dipungkiri. Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana. Namun, pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Yang ketiga yaitu tidak ada paksaan dalam beragama. Berdasar kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama karena saat ini Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, mengikuti keteladanan Rasulullah SAW yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita diharuskan untuk mengikuti keteladanannya. Karena perilaku Rasulullah adalah perilaku akhlak. Terima kasih apabila ada salah kata atau tulisan yang kurang berkenan. Saya dari kelompok 6 minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau tulisan yang berkenan.